Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan Project Based Learning mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut kelas B yang berjudul pengembangan game labirin menggunakan algoritma Deep Search DFS di dalamnya, beranggotakan 1. Intan Adiba, NPM 2208-30007 sebagai ketua, 2. Diajeng Sekar Prameswari, NPM 2208-30003 kemudian. 3. YNN Adestian Putri, NPM 2208-30015. 4. Larasati NPM 2208-30018,5. Alvaro Alamsyah Muclisun, NPM 2208-1041. Terakhir 6. Dwi Amalia Putih, NPM 2208-1042. Kami membuat pengembangan game labirin menggunakan algoritma DFS untuk mendapatkan jalur terpendek dengan penerapan algoritma Deep Search DFS. Kami menggunakan struktur data, matriks 2 dimensi, kemudian untuk memvisualisasikan kode skripnya. Kami menggunakan library Pygame. Outputnya sendiri terdiri atas aplikasi game labirin, di mana labirin tersebut akan berjalan sendiri dijalankan oleh BOT. Karena menggunakan algoritma DFS, maka semua simpul akan dilewati. Setelah semua simpul dan ruangan dijelajah, maka akan ditemukan hasil jalan keluar tercepat sebagai penyelesaiannya. Berikut kode dari program kami. Pertama, kita import modul Pygame dan modul random, yang mana kita harus menginstal modul Pygame tersebut. Modul tersebut digunakan untuk membuat permainan, visualnya, dan memunculkan angka acak. Kemudian pada width dan height dibuat untuk mengatur piksel dari tinggi, dan lebar visual FPS digunakan untuk mengatur kapan si frame akan dimunculkan dalam aplikasi. Pada warna dibuat untuk mengatur definisi dari warna-warnanya dalam format RGB. Pada bagian kelas Maze Solver ini digunakan untuk pencarian jalurnya. Pertama kita harus mendefinisikan init, run, update, dir awe grade, JETUNVIC CEDNAIGH BOR, dan REM-OVIWLL. Lalu pada metode run digunakan untuk mengatur jalannya aplikasi, mengatur frame, dan membuat objek log, dan memulai log. Pada metode update digunakan sebagai pembaruan dinding labirinnya. Akan mencari simpul yang belum dikunjungi, dan jika ada yang belum dikunjungi, maka akan ditambahkan ke dalam stack. Pada metode draw grid, untuk visualisasi game di jendela antara lain, apakah simpul telah dikunjungi atau belum, titik awal dan akhir, dan gambar dinding dan jalur. Pada metode getUnVisited, Navigable berfungsi sebagai mendapatkan simpul yang belum dikunjungi, sehingga akan menghasilkan daftar simpul yang belum dikunjungi berdasarkan posisi sekarang. Pada metode RemoveWall dibuat sebagai penghapus dinding antar simpul yang berdekatan dan memeriksa posisinya, serta menentukan dinding mana yang akan dihapus. Kemudian, kedua kita membuat flash cell yang dimana terdapat metode init dan repa yang mana di dalamnya memiliki atribut baris, kolom, height, start, finish, dan dinding. Terakhir kita buat objek dari Maze Solver kelas Maze Solver yang mana disertai dengan ukuran labirin yang mau kita buat misal 10, 10 atau 25, 25 atau 50,50. Terakhir panggil metode run agar aplikasi terbuat visualisasinya dan memulai game tersebut. Dengan skrip di atas, dapat membuat kode skrip dengan algoritma DFS dan muncul output aplikasi seperti di video. Untuk membuat 3 percobaan, maka harus A3 skrip untuk merepresentasikan tiap ukurannya masing-masing, lalu membandingkan ketiga labirin dengan ukuran yang berbeda.
Dapat diambil kesimpulan, semakin besar ukuran labirin tersebut, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian akhirnya, yang dimana tidak terjadi kesalahan, meskipun tambah besar ukurannya, tetap bisa mencari jalur keluarnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.